Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPG dalam jabatan. Kali ini kita akan membahas soal-soal UP UKM PPG tahun 2021 bidang studi biologi sesuai dengan kisi-kisi UP UKM PPG tahun 2021. Jadi sahabat PPG bisa klik di sini kisi-kisi bidang studi biologi yang terlihat seperti gambar berikut. Nah, di sini ada soal profesional bidang studi biologi, kemudian ada soal pedagogik dan ada soal kepribadian. Kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal profesional biologi seperti kisi-kisi yang ada di UKM PPG. Kita mulai dari nomor 11. Disajikan piramida energi, peserta dapat menganalisis penyebab terjadinya kepunahan populasi berdasarkan aliran energi. Jika populasi 2 punah, akan mengakibatkan populasi tingkat yang lain bagaimana? Jadi tikusnya punah, maka padinya akan naik, ularnya turun, elangnya turun. Berarti kita lihat yang ularnya turun, ini yang 3 turun, ini salah, ini salah. Terus satunya harus meningkat, ini benar, bisa, ini salah. Nah, yang keempat turun, 4-nya turun, berarti ini salah, yang benar C. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Diberikan gambar struktur sel, peserta mampu mengidentifikasi organel dalam sel beserta fungsinya. Nah, kita lihat ya, proses pembentukan lisosom melibatkan organel apa? Lisosom ini merupakan badan yang digunakan sebagai lisis, pemecah, atau pencernaan intrasel. Melibatkan enzim hidrolitik. Nah, maka yang berperan sebagai pembentuk lisosom ini sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah badan Golgi, fungsinya sebagai sekresi, yaitu mensekresi zat-zat yang berguna seperti enzim. Kemudian yang kedua, retikulum endoplasma yang kasar. Nah, RE kasar ini sebagai transport protein karena tempat menempelnya ribosom. Kemudian protein ini akan dimasukkan ke dalam badan Golgi, terus diubah menjadi enzim. Jadi jawabannya yang badan Golgi itu adalah nomor 8, RE adalah nomor 9. Jadi jawaban yang betul adalah D. Nah, untuk bagian yang lain, contohnya nomor 1 ini adalah membran sel. Ini fungsinya sebagai transportasi zat, keluar masuknya zat. Nomor 2 ini adalah nukleus, pengendali aktivitas sel. Nomor 3 ini nukleolus, anak inti, berfungsi sebagai pembentuk RNA ribosom. Nah, nomor 4 ini adalah lisosom. Kemudian nomor 5 ini ribosom. Sementara nomor 6 ini cairan, sitoplasma. Dan nomor 7 adalah mitokondria yang fungsinya sebagai alat respirasi sel ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Diberikan ilustrasi tentang salah satu tahapan fotosintesis atau respirasi seluler, peserta dapat menentukan tempat terjadinya di dalam organel apa. Nah, kita berikan contoh yaitu pada respirasi sel. Nah, respirasi sel secara aerob itu ada 4 tahap. Sahabat PPG, glidesitele. Yang pertama ada tahap glikolisis. Kemudian yang kedua ada dekarboksilasi oksidasi. Dan yang ketiga ada siklus Krebs. Yang terakhir transport elektron. Glikolisis ini dikenal juga sebagai fosforilasi tingkat substrat. Dekarboksilasi ini dikenal juga pembentukan asetil-CoA atau dikenal sebagai reaksi transisi. Untuk siklus Krebs ini juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Nah, sementara transfer elektron itu dikenal sebagai fosforilasi oksidatif. Ini yang ditanya tempat terjadinya transfer elektron di mana? Glikolisis terjadi di sitoplasma, kemudian
dekarboksilasi siklus Krebs dan transfer elektron terjadinya di mitokondria. Tepatnya, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria, sementara transfer elektron di krista atau membran dalam mitokondria. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Proses yang terjadi pada fotosintesis sebagai berikut. Mana yang terjadi di grana? Jadi sahabat PPG, fotosintesis ini terdiri dari dua reaksi ya. Reaksi terang, ini akhirannya huruf G, maka terjadi di grana. Sementara reaksi kedua adalah reaksi gelap, terjadinya di stroma. Berarti kalau ditanya reaksi terang, ini terjadi di grana. Bagaimana reaksi terang itu terjadi? Ini adalah fotosintesis. Reaksinya, kemudian terbentuk glukosa dan oksigen. Nah, jadi reaksi terang adalah cahaya ditangkap klorofil aktif. Nanti klorofil ini tereksitasi, melepaskan energi nanti dalam bentuk ATP. Yang kedua ada cahaya memecah air, fotolisis, membebaskan oksigen. Jadi H2O ini kalau nanti pecah menjadi 2H+, plus setengah O2. Nah, hanya ini nanti diterima aseptornya adalah NADP. Nangkep H jadi NADPH2. Nah, ini berarti yang terjadi di reaksi terang di grana adalah menghasilkan ATP, oksigen, dan NADPH. Nomor 1 dipilih. Kemudian terjadi pemecahan air. Nah, ini air dipecah. Membebaskan oksigen ini adalah fotolisis air. 1 dan 2 jawabannya A. Kalau pengikatan CO2 ini terjadi di reaksi gelap. Ini ke sini. Nah, ini reaksi gelap, ini terjadinya di stroma. Ini juga reaksi gelap untuk membutuhkan ATP, terbentuk gula, juga reaksi gelap, terbentuk ABG, juga reaksi gelap. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan beberapa proses yang terjadi dalam metabolisme berikut. Reaksi yang tepat sesuai dengan pernyataan di atas. Nah, jadi deskripsi kisi-kisinya adalah tentang salah satu reaksi kimia, peserta mampu menganalisis ragam reaksi kimia. Ada reaksi kimia metabolisme, kita contohkan adalah respirasi yang pertama. Jadi respirasi ini ada 4 tahap. Glikolisis, pertama ada glukosa, nanti dipecah menjadi asam pirufat, asetil-CoA, masuk ke dalam siklus Krebs, dan yang terakhir transport elektron. Jadi kalau asam pirufat dipecah menjadi asetil-CoA, ini tahap yang disebut sebagai dekarboksilasi oksidasi. Kemudian glukosa dipecah menjadi fosfogliserdehid, nanti bagian dari glikolisis. Nah, sebelum jadi asam pirufat ini, dia menjadi 2 fosfogliserol dulu. Oke, berarti nomor 1 ini adalah dekarboksilasi oksidasi. Nah, ini glikolisis. Nomor 2 ini adalah glikolisis. Nah, CO2 diikat. Nah, ini adalah fotosintesis. Jadi dalam fotosintesis, ini tadi ada reaksi di mana CO2 nanti ditambah air, ada cahaya matahari ditangkap oleh klorofil, nanti terbentuk glukosa dan oksigen. Nah, pada saat reaksi gelap itu butuh CO2 akan dibuat menjadi glukosa. Nah, nanti ada 3 tahap, ada fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, ini fiksasi ini. Jadi CO2 itu akan diubah dulu menjadi fosfogliserat asid atau asam fosfogliserat. Ini adalah fotosintesis reaksi gelap. Namanya proses pengikatan atau fiksasi. Nah, kemudian kalau air dipecah menjadi O2, ini adalah reaksi terang yang dikenal sebagai reaksi fotolisis air. Ini merupakan bagian dari reaksi non-siklik. Dan oksigen sebagai aseptor terakhir ion hidrogen ini di tahap transfer elektron ya. Jadi oksigen ini akan menangkap 2H
Nah, ini nanti terbentuk H2O. Nomor 1 adalah fosforilasi tingkat substrat, salah. Harusnya nomor 1 ini adalah dekarboksilasi oksidasi. Nomor 2 adalah dekarboksilasi oksidasi, salah. Harusnya tahap glikolisis. Nomor 3 adalah tahap reduksi, salah. Harusnya tahap fiksasi. Nomor 4 adalah reaksi siklik. Nah, ini harusnya adalah reaksi non-siklik. Dan nomor 5 adalah transfer elektron, yang benar nomor 14E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke nomor 15. Diberikan berbagai macam contoh interaksi makhluk hidup, peserta dapat mengidentifikasi ragam interaksi yang terjadi dalam populasi. Oke ya, interaksi antar populasi itu bisa saprek. Ada simbiosis, antibiosis, predasi, dan kompetisi. Jadi yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis jika saling menguntungkan plus-plus, maka disebut sebagai mutualisme. Yang kedua plus-plus tapi tidak wajib ada, namanya protokooperasi. Yang ketiga, yang satu untung, satu tidak dirugikan, disebut komensalisme. Satu untung, satu dirugikan, parasitisme. Nah, sama-sama ada, berdekatan tapi tidak terpengaruh, neutralisme. Nah, inilah macam-macam simbiosis. Yang kedua adalah antibiosis. Ini yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain, jadi plus, satu minus. Kemudian yang ketiga adalah predasi. Ini pemangsaan. Satu untung, satu dirugikan, dan yang terakhir adalah kompetisi atau persaingan. Ini minus, saling dirugikan. Nah, kita lihat yang pertama. Alga dengan jamur membentuk lichens. Ini adalah simbiosis saling menguntungkan dan harus ada mutualisme. Bakteri E. coli dan usus besar manusia berarti mutualisme. Beruang yang memangsa ikan, ini adalah predasi. Alang-alang menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan tanaman kacang tanah, antibiosis. Tanaman anggrek menempel di pohon, ini komensalisme. Jamur yang menghambat kerja bakteri Acetobacter, ini antibiosis. Terakhir, spesies ular berbeda saling berebut tikus. Ini kompetisi. Kita lihat jawabannya. Dalam hubungan makhluk hidup di atas, manakah yang tidak tepat? 1 dan 2 protokooperasi. Nah, ini yang tidak tepat, harusnya mutualisme. Nomor 3 predasi betul. Nomor 4 dan 6 antibiosis. Nomor 5 komensalisme. Dan nomor 6 adalah kompetisi interspesifik, antar spesies yang berbeda. Oke, nomor 15A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Disajikan bagan jaring-jaring makanan, peserta dapat memprediksi yang akan terjadi pada populasi yang ada jika ada pengurangan pada satu atau dua populasi tertentu. Perhatikan gambar jaring makanan berikut. Jika populasi ulat dan belalang pada ekosistem tersebut berkurang, maka yang akan terjadi adalah, oke, kita lihat ya, jadi ulat dan belalang itu berkurang, akibatnya kata juga akan menurun, elang akan menurun, kemudian ayam juga akan menurun. Sementara pohonnya akan menjadi naik. Dan tikus, kemungkinan tikus akan naik, ini juga ular akan naik, tapi belum tentu, karena ini bisa jadi berbeda relung ya. Nah, sementara rumputnya ini itu bisa jadi naik. Populasi ular akan meningkat, bisa jadi. Populasi katak menurun, oke, bisa jadi. Populasi ayam akan meningkat, salah. Populasi tikus akan meningkat, bisa jadi naik atau tetap stabil ya. Populasi pohon akan menurun, salah, harusnya naik. Jadi antara populasi ular dan populasi katak. Nah, ini juga belum tentu, karena tikus bisa jadi punya relung yang berbeda dengan katak walaupun makanannya sama. Jadi yang bisa dipastikan benar adalah
populasi katak turun. Kita lanjutkan ke nomor 17. Diberikan ilustrasi tentang interaksi dalam ekologi. Peserta dapat mengidentifikasi ragam interaksi pada komunitas dan ekosistem. Hubungan antara jamur dengan akar membentuk mikoriza termasuk simbiosis yang saling menguntungkan dan hubungannya harus ada, yang disebut sebagai simbiosis mutualisme, di mana jamur ini akan membantu penyerapan air dan unsur hara untuk tanaman, sementara akar tanaman akan memberikan hasil fotosintesis untuk diberikan kepada jamur. Jadi jawabannya adalah simbiosis mutualisme. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 18. Nomor 18, disajikan bagan daur nitrogen yang tidak lengkap. Peserta dapat melengkapinya menjadi daur nitrogen yang benar. Proses X dan Y berurutan adalah, sahabat PPG, ini ada X, ini Y. X itu sisa-sisa makhluk hidup yang mati diubah menjadi amonia, maka X ini dikenal sebagai amonifikasi. Sementara yang Y dari nitrat diubah menjadi nitrogen bebas, namanya denitrifikasi. Amonia ke nitrit ini disebut nitritasi. Ada mikroba yang berperan yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nitrit ke nitrat ada namanya nitratasi. Nah, proses amonia ke dalam bentuk nitrit terus menjadi nitrat ini juga dikenal sebagai proses nitrifikasi. Sementara kalau ada juga nitrogen diubah menjadi amonia, ini disebut fiksasi. Begitu, nomor 18 berarti X-nya adalah amonifikasi dan Y-nya adalah denitrifikasi. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 19. Diberikan ilustrasi tentang salah satu ciri kehidupan. Peserta mampu mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Peristiwa melilitnya sulur tanaman anggur di kayu ketika mendapat sentuhan menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri yang tidak tepat. Jadi sahabat PPG, ciri makhluk hidup itu ada terapi RNAS. T yang pertama adalah transportasi, kemudian ada E-nya ekskresi, pengeluaran, R-nya regulasi, pengaturan, A-nya penyesuaian diri adaptasi, P-nya bisa pertumbuhan dan perkembangan, I-nya pekarangsangan atau iritabilitas, kemudian E-nya butuh makan nutrisi, A-nya bikin anak berarti reproduksi, dan terakhir adalah menyusun atau mensintesis. Nah, di sini saat sulur tanaman anggur melilit di kayu itu disebut sebagai gerak pertumbuhan karena faktor sentuhan, makanya disebut sebagai tikmotropisme. Nah, jadi kita lihat ya, di sini adalah gerak tumbuh, berarti ada pertumbuhan, ada bergerak. Gerak itu merupakan satu respon dari fungsi penyesuaian diri atau adaptasi sekaligus peka terhadap rangsangan. Jadi yang bukan ini adalah perkembangan, yaitu menuju kedewasaan. Contoh ciri perkembangan adalah munculnya bunga. Begitu, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Diberikan ilustrasi tentang fungsi salah satu jaringan pada hewan atau tumbuhan. Peserta dapat mengidentifikasi jaringan yang dimaksud. Manakah dari tabel berikut ini yang menunjukkan hubungan yang sesuai antara jaringan, ciri-ciri, dan fungsinya? Kita lihat ya, sahabat PPG, jaringan hewan itu ada peso. Yang pertama ada jaringan pengikat, contohnya ada tudal, ada tulang, darah, limfe, dan lemak. Dan kemudian ada epitel, ada syaraf, dan ada otot. Nah, kita lihat yang abjad A, jaringan otot polos. Jadi otot itu ada PRJ.
Yang pertama ada otot polos. Nah, bentuknya seperti kumparan, ya, seperti ini. Nah, ini kurang tepat. Yang kedua adalah otot rangka. Rangka ini merupakan otot lurik, intinya banyak tapi di tepi. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Ini silinder bercabang, lurik, intinya satu di tengah. Melihat gambar ini, bukan otot polos, melainkan otot rangka, karena intinya banyak di tepi. Jadi ini adalah otot rangka. Ini salah ya. Yang kedua adalah jaringan lemak, betul gambarnya. Cirinya adalah volunteer untuk kontraksi, salah ya. Harusnya jaringan lemak itu fungsinya sebagai isolator panas atau menyimpan panas dan cadangan energi. Kita lanjutkan yang C, otot jantung, benar, bercabang, intinya satu, tidak sadar, kontraksi cukup kuat, memompa darah ke seluruh tubuh, jadi jawabannya C. Ini gambar jaringan tulang, ya, fungsinya juga salah. Ini harusnya fungsi dari jaringan lemak. Yang terakhir yang E ini harusnya jaringan saraf, fungsinya adalah penghantar rangsangan. Oke, demikian soal ujian profesi UKM PPG bidang studi biologi part 1 bagian pertama. Semoga sukses selalu, sahabat PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.